Maka keistimewaan bulan Sya'ban itu luar biasa. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Rajab dengan peristiwa Isra Mi'raj tadi itu kehendak Allah. Yang kedua, Sya'ban itu syahrul Rasulullah. Karena di waktu itu kita disunahkan memperbanyak sholawat. Yang ketiga adalah bulan Ramadan, dikatakan oleh para ulama syahru ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bulan Ramadan itu bulannya umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena semua keistimewaan di dalam bulan Ramadan itu semuanya diberikan untuk umat Muhammad. Gunung Kukusan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari ini Ahad tanggal 20 Maret 2022 kita melakukan ekspedisi ke Gunung Kukusan yang berada di daerah Nongko Jajar, Desa Taji, ya, Desa Taji. Nah, ini bertepatan juga di akhir bulan Sya'ban 1443 Hijriah. Artinya kita melakukan ekspedisi ke Gunung Kukusan dalam rangka juga menyambut kedatangan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Oke teman-teman, ekspedisi iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan hari ini sebelum kita berdiskusi santai, berdiskusi senang dan gayeng, kita sama-sama membaca sholawat terlebih dahulu. Yang pertama adalah sholawat ashil, sholawat ashil agar orang-orang yang melakukan kedoliman kepada sesama manusia, terutama kepada kaum muslimin,
itu diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri kedzalimannya. Kalau belum sadar, maka kita serahkan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita tutup dengan doa agar kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Beberapa hari lagi, ya sekitar kurang dari 2 minggu, kita akan bertemu dengan bulan Ramadan, seminggu lebih sedikitnya, seminggu lebih sedikit. Karena sekitar tanggal 2 atau 3 April sudah bulan Ramadan. Oke, kita mulai salat asmilnya. Wahid isnani salasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghili dhalimin bidzalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah. Sekarang kita ke acara berikutnya, yakni bincang-bincang santai, diskusi diskusi gayeng seputar bulan suci Ramadan dan pernak-perniknya. Monggo bisa dipersilahkan, bisa kita mengulas bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan secara khusus, maupun juga persiapan-persiapan untuk mengisi bulan Ramadan, keutamaan-keutamaannya, maupun nanti ketika sudah Idul Fitri bisa disampaikan. Monggo saya persilahkan dari Pak Pandu. Ada yang disampaikan. Ya Ustaz, jadi kalau mulai dari pertanyaan yang mungkin sangat mendasar sekali Ustaz, terkait mengapa begitu bulan Sya'ban itu dijadikan salah satu bulan yang spesial gitu dalam menyambut bulan Ramadan, karena kita sudah tahu kalau Ramadan memang salah satu bulan yang sangat spesial gitu Ustaz. Nah, mengapa bulan Sya'ban ini bisa dikatakan jadi salah satu bulan yang spesial juga begitu Pak? Mohon penjelasannya. Nggih, bulan Sya'ban. Nggih. Niku pertanyaan dari Pak Pandu kita tampung dulu nggih, masing-masing memberikan pertanyaan satu-satu juga boleh, dua kebanyakan. Satu-satu. Yes. Monggo, Mas Salim atau Pak Isan. Monggo, Pak Isan. Iya, yang jadi masih kepikiran itu bulan Sya'ban. Ini kan lagi rame ya ketika waktu bulan Sya'ban ya. Nah itu ada yang mengatakan
seolah-olah ini tanda petik lebih mulia daripada bulan Ramadan, gaungnya itu semacam itu. Nah, itu baiknya kita menyikapi untuk ini seperti apa gitu. Oke. Hampir sama sebenarnya. Oh, Iya, bulan Sya'ban kenapa kok juga dikatakan sebagai bulan yang utama ya? ya. Termasuk Tentu. bagian-bagiannya ada 15 Sya'ban yang kemudian memang diistimewakan. Ya. Oke, monggo. Mas Salim ada, Mas Salim? Dari sisi pelajar. Oh ya. Ya ada. Ya. Mikir ujian. Mikir ujian. Kalau pelajar ya mikir ujian. Oke, jadi monggo kalau ada yang mau menjawab untuk mengapa bulan Sya'ban ini termasuk salah satu bulan yang istimewa selain bulan Ramadan. Ya, Saya bertanya mawon, Ustaz. oke. Tapi menjawabnya. Saya juga kurang. Oke. Serahkan pada ahlinya. Ya, ini nanti dipotong aja ya. Jadi memang bulan Sya'ban ini kan berada di antara dua bulan mulia. Yang pertama bulan Sya'ban, bulan Rajab. Bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk 4 bulan haram. Ya. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Jadi di sisi Allah itu perhitungan bulan ada 12. Inna iddatas syuhur indallahi 12 syahran. Itu ada 12 bulan. Yaitu pada waktu penciptaan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu ada arba'atun hurum, ada 4 bulan haram, 4 bulan mulia. Yang 3 ini ngumpul, yang 1 pisah. Yang 3 ngumpul, yang 1 pisah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, ini terpisah dengan yang 3. Nah, Rajab termasuk bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, memang layak bulan Rajab itu dimuliakan oleh Allah karena di dalam bulan Rajab itu ada peristiwa besar yang layak untuk diperhatikan, layak untuk diambil hikmahnya dan diambil pelajaran-pelajaran di dalamnya. Yaitu pada tanggal 27 Rajab itu ada peristiwa agung yang dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada perintah sholat 5 waktu. Ya. Yang perintah sholat 5 waktu dikatakan awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-sholat. Ya. Jadi yang pertama kali dihisab oleh Allah dari amalan seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Nah, idza saluhat saluhasa iru amali wa idza fasadat fasadasa iru amali. Apabila baik sholatnya, maka baik seluruh amal perbuatannya. Dan apabila rusak sholatnya, maka rusak seluruh amal perbuatannya. Maksudnya adalah ketika melaksanakan sholat dengan benar, syarat dan rukunnya, kemudian mampu mengambil hikmah pelajaran dari sholat itu, tidak hanya melaksanakan tapi menegakkan sholat. Yuqimunas sholah, itu yang dikatakan oleh Allah, menegakkan sholat. Berarti ajaran-ajaran dalam sholat itu diterapkan untuk tunduk kepada seluruh hukum Allah. Kalau dalam sholat kepala yang mulia itu diletakkan di tanah sejajar dengan kaki, hina, kan begitu, di hadapan Allah, maka orang yang sholatnya benar, ketundukannya benar kepada Allah, ketika dalam aktivitas kesehariannya, dia sebagai individu, dia sebagai masyarakat, dia sebagai warga berbangsa dan bernegara, maka dia juga tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tunduknya tidak hanya di dalam sholat, punya asar, punya pengaruh, ketundukan pada seluruh bidang kehidupan. Dia atur sesuai dengan aturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu istimewanya sholat. Yang kedua, sholat adalah as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama.
Faman aqamaha faqad aqamaddin, faman hadama faqad hadamaddin. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang melaksanakan sholat, maka aqamaddin, dia menegakkan agama. Dan barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sudah merobohkan agama. Artinya, orang yang kemudian ingin berjuang mengembalikan kehidupan manusia agar sesuai aturan Allah, itu pasti adalah orang-orang yang menegakkan sholat, yang melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak mungkin orang yang gampang meninggalkan sholat 5 waktu lantas ngomong mari kita tunduk kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin. Itu. Nah, niku nggih. Niku makanya kemudian istimewa bulan Rajab itu. Yang kedua, tanggal 28 Rajab 1342 Hijriah. Itu adalah peristiwa besar, yaitu diabolisnya Al-Khilafah Al-Islamiyah di Utsmani, di Turki Utsmani, yang berpusat di Turki. Diabolis oleh siapa? Oleh agen Yahudi Mustafa Kemal Atatürk laknatullah alaih. Sehingga berakhirlah kehidupan Islami di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin dijajah, dipecah belah, saling bertengkar, kemudian didolimi, dibantai di belahan dunia manapun. Nah, niki maka layak bulan Rajab ini diperhatikan oleh kaum muslimin. Yang kedua, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan yang istimewa. Kenapa? Karena bulan Sya'ban ini disebut sebagai bulan 2 kiblat bagi umat Islam. Karena pada waktu itu Rasulullah ketika sholat awalnya menghadap ke Baitul Maqdis di Palestina, langsung ketika ruku turun ayat berputar ke Baitul Haram. Sholat pada waktu itu sholat 2 kiblat. Maka Allah menurunkan ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, di surat Al-Baqarah. Sungguh kami mengetahui, kata Allah, qad nara taqalluba wajhika fis sama, engkau selalu ketika dalam sholat lihat ke langit, turun lihat ke langit lagi ketika mau sholat. Kenapa? Rasulullah menginginkan kiblatnya berpindah ke Baitul Haram di Masjidil Haram. Baitullah di Masjidil Haram di Mekah. Maka lantas fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, maka sekarang hadapkan wajahmu menghadap Masjidil Haram. Makanya bulan Sya'ban menjadi bulan yang istimewa. Di samping itu, Rasulullah tidak lebih banyak puasa sunnah di bulan yang lain selain di bulan Sya'ban, bahkan hampir 1 bulan, kecuali 1-2 hari sebelum bulan Ramadan, biar nggak nyambung dengan bulan Ramadan. Walaupun nyambung, kita puasa 1 hari sebelum Ramadan pun puasa Sya'ban boleh, tapi biar terpisah dengan Ramadan, kita 1 hari terakhir bulan Sya'ban tidak berpuasa. Di samping itu, di dalam bulan Sya'ban ini kita diperintahkan oleh Allah untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang yang beriman, maka bersolawatlah kepada Rasul, itu wasallimu taslima, dengan sholawat yang sempurna. Niki, maka keistimewaan bulan Sya'ban itu luar biasa. Bahkan dikatakan oleh para ulama, Rajab itu syahrullah, bulannya Allah. Rajab dengan peristiwa Isra Mi'raj tadi itu kehendak Allah. Yang kedua, Sya'ban itu syahrul Rasulullah. Karena di waktu itu kita disunahkan memperbanyak sholawat. Yang ketiga adalah bulan Ramadan, dikatakan oleh para ulama syahru ummati Rasulillah SAW. Jadi bulan Ramadan itu bulannya umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Karena semua keistimewaan di dalam bulan Ramadan
itu semuanya diberikan untuk umat Muhammad. Nah, ini luar biasanya. Jadi ketika menjelang bulan Ramadan di penghujung bulan Sya'ban, yaitu tanggal 30 Sya'ban atau 29 Sya'ban, okay. Niki kemudian Rasulullah SAW berkhutbah kepada manusia, kepada para sahabatnya, ayyuhan nas qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Wahai manusia, telah datang kepada kalian bulan Ramadan syahrun mubarakun, bulan yang barokah. Iftaradallahu alaikum syiyamuh, yang di dalamnya diwajibkan atas kalian untuk berpuasa selama sebulan penuh. Wa fihi tuftahu abwabul jannah wa tuhlaku fihi abwabul jahim. Di dalam bulan Ramadan tuftahu abwabul jannah, dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Wa tuhlaku fihi abwabul jahim, dan di dalam bulan Ramadan ditutup dengan rapat, dikunci dengan rapat pintu-pintu al-jahim, yaitu neraka. Wa tughallu fihi maradatas syayatin, dan di dalam bulan Ramadan belenggu itu kemudian dikenakan pada setan, setan-setan dibelenggu, tipu daya setan kemudian dihentikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang dihadapi manusia di bulan Ramadan adalah hawa nafsunya sendiri. Maka seringkali ketika kita manusia melakukan kesalahan, kadang mengkambing hitamkan, ini adalah godaan setan. Maka susah untuk introspeksi diri, mengubah dirinya, karena merasa sudah baik tapi tergoda oleh setan. Nah, padahal memang setan itu tugasnya itu adalah menggoda manusia, karena mereka dilaknat oleh Allah untuk masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Iblis dan keturunannya itu setan dari jin. Maka kemudian mereka mencari teman sebanyak-banyaknya dari kalangan manusia untuk menemani mereka di neraka. Dan itu tugasnya sudah. Dan itu diberikan oleh Allah ila yaumil waqtil ma'lum, sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai hari kiamat. Maka sekarang manusianya mau enggak atau enggak mau digoda oleh setan. Maka disinilah di bulan Ramadan kita melatih hawa nafsu kita agar tunduk kepada aturan perintah maupun larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di bulan Ramadan juga terdapat satu malam khairun min alfi syahrin, yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Wa man khurima khairaha faqad khurima, kata Rasulullah. Barang siapa yang mengharamkan dirinya untuk mendapat kebaikan di bulan Ramadan, faqad khurima, maka sungguh dia telah terhalang dari kebaikan di bulan Ramadan. Jadi Allah tidak pernah mendolimi makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Siapa yang mau menjemput kebaikan di bulan Ramadan, maka bersegera menyingsingkan baju, mengisi bulan-bulan Ramadan, malam-malam Ramadan, hari-hari Ramadan dengan berbagai macam amal ketaatan. Karena efek dari latihan di bulan Ramadan itu akan berimbas ke 11 bulan yang lain. Menjadi orang la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Tapi ketika manusia itu lantas tidak mau dan menganggap bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan yang lain, tidak ada istimewanya, tidak ada perubahan perilaku yang dilahirkannya dari kurang baik menjadi baik, maka dia sudah menghalangi dirinya dari kebaikan di bulan Ramadan. Maka itu yang bisa kita bahas di ekspedisi Gunung Tukusan 20 Maret 2022, dan semoga kita bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya dengan berbagai macam amal ketaatan. Dan akhirnya mari kita sambut bulan Ramadan dengan ceria sambil mengucapkan 1, 2, 3 marhaban ya Ramadan,
Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang makan-makan. Ya, alhamdulillah. Puncak Bukusan. Masya Allah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Oh, Semeru.